Cuplikan PowerPoint kalau episode kali ini. dilihat tuh persentasenya di Indonesia tuh kayaknya yang lebih, bukan kayaknya juga sih, kayak udah ada penelitian juga bahwasanya pengguna terbanyak dari kontrasepsi itu adalah perempuan, dan hampir 90% lebih itu adalah perempuan, dan laki-laki itu enggak gitu. Setahu saya hanya 3% ya. 3% malah laki-laki itu ya memang sedikit banget gitu kan. Dan diamanatkan loh sebenarnya di PMK nomor 2 2025 bahwa kontrasepsi itu seharusnya diberikan kepada perempuan secara sadar dan diberikan berbagai pilihan. Di perempuan tersebut memutuskan berdasarkan kebutuhan dan kondisi kesehatannya. Gitu. Bukan karena saya Bu bidannya pengen ngabisin stok implan, udah Bu, ibu implan aja deh ya. Biar masuk stok baru, misalkan seperti itu. Mudah-mudahan sudah tidak ada yang seperti itu ya gitu. Selamat datang di Power Puan. Halo Sobat Puan, apa kabar? Ketemu lagi di podcast Power Puan. Masih bersama aku, Giska. Dan di cuaca yang mendung ini, apakah di tempat Sobat Puan tuh pada mendung juga gak sih? Soalnya sekarang cuaca sangat tidak menentu ya, pagi-pagi kayaknya terang banget, terus siang-siang tiba-tiba badai. Jadi stay safe, hati-hati, jaga kesehatan, dan kita akan lanjutkan diskusi kita di Power Puan. Nah Sobat Puan, hari ini kita sudah kedatangan seorang ahli tenaga kesehatan. Kita sudah bersama Mbak Ayu Anggaritno. Selamat siang Mbak Ayu. Selamat siang Mbak Giska, Sobat Puan semua. Mbak Ayu sekarang aktif di sebagai bidan di Puskesmas Tanjung Priok ya? Betul. Kalau boleh tahu Mbak Ayu udah berapa lama jadi bidan Mbak? Lulus kuliah kebidanan dari tahun 2007 dan tergabung di Puskesmas Tanjung Priok sejak tahun 2008. 15 tahun lebih ya, 17 ya, oke, 17, udah lama banget, udah banyak banget yang ditemui ini ya. Sobat Puan, jadi kali ini topik kita akan membahas terkait dengan HKSR, mungkin lebih spesifiknya terkait dengan kontrasepsi, dan ini juga dalam rangka Hari Kontrasepsi Internasional nanti di tanggal 25 September. Jadi kita akan nanya-nanya Mbak Ayu nih terkait dengan HKSR dan kontrasepsi. Nah, mungkin sebagai pembuka pertanyaan diskusi kita, pasti pertanyaannya adalah, Mbak Ayu, kenapa HKSR, hak kesehatan seksual dan reproduksi itu penting? Oke, baik. Kenapa HKSR itu penting? Kalau kita berangkat dari kemanusiaan, artinya HKSR itu adalah salah satu bentuk hak asasi manusia yang tidak boleh ditinggalkan, karena itu adalah bagian yang penting dan sudah disepakati oleh ratusan negara melalui pertemuan di ICP di Kairo. Waktu itu kita menjamin tentang hak kesehatan reproduksi, dan juga dilanjutkan lagi dengan adanya SDGs terkait kontrasepsi pun juga diharapkan tahun 2030 targetnya adalah perempuan bisa mengakses kontrasepsi modern gitu. Nah, balik lagi kenapa hak kesehatan reproduksi dan seksual itu penting, karena ini adalah hak dari hidup seseorang. Maka ini adalah komponen sama seperti udara yang kita hirup. Sama pentingnya gitu, karena ketika hak kesehatan reproduksi seseorang itu terpenuhi, maka kualitas hidupnya sebagai manusia, terutama sebagai perempuan, dia akan lebih baik. Gitu. Iya. Jadi itu iya, karena ya aku tadi baru sadar juga Mbak Yu sebutkan ini sama seperti udara kita ya, maksudnya itu kan hak kita kan untuk mendapat udara bersih dan lain-lain, sama juga dengan HKSR ya, karena dia melekat di tubuh kita juga. Gitu. Nah, Mbak Yu, kalau ngebahas tentang kontrasepsi, biasanya kan kontrasepsi ini tuh difokuskan pada individu-individu yang sudah ada di usia subur ya. Terutama ke pasangan-pasangan kalau di Indonesia gitu. Nah, gimana sebenarnya kondisi kontrasepsi di Indonesia sekarang, Mbak Ayu? Apakah aksesnya gampang atau gimana gitu? Kalau kita melihat dari
dasar hukumnya ya, Iya. sebenarnya pemerintah sudah mengatur di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 bahwa tadi tuh kesehatan reproduksi, kontrasepsi itu juga termasuk di dalam undang-undang itu. Negara menjamin individunya, setiap warga negaranya bahkan sepanjang siklus hidupnya. Nah, di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 pun juga disebutkan juga kan bahwa memang pemenuhan hak kesehatan reproduksi ini termasuk kontrasepsi pun juga sudah harusnya diberikan secara masif kepada masyarakat sebagai pemenuhannya. Nah, apa yang terjadi sebenarnya pada saat ini memang kalau untuk pemenuhan alat kontrasepsinya tersedia, namun kalau kita mau melihatnya dari kacamata gender, memang pilihan alat kontrasepsinya lebih dominan yang bisa diakses oleh perempuan atau perempuan sebagai objeknya ya, seperti misalnya kayak KB hormonal dari pil, suntik, susuk, itu semua perempuan yang menggunakan. Ketika kita menggunakan alat kontrasepsi dalam rahim, perempuan yang menggunakan. Laki-laki mungkin dilibatkan pada metode KB alamiah, kalender, kondom, dan vasektomi, hanya seperti itu aja. Gitu. Nih kalau tadi kan Mbak Ayu bilang banyak tuh kayak apalagi KB kontrasepsi yang hormonal ya, itu kan banyak di tubuh perempuan nih, yang dilekatnya tuh pada tubuh perempuan gitu. Nah kalau menurut pengalaman Mbak Ayu juga atau mungkin pernah mengetahui gitu di banyak kasus pengguna kontrasepsi, sejauh mana pilihan-pilihan menentukan penggunaan kontrasepsi ini ada pada perempuan? Oke. Balik lagi kalau diamanatkan di undang-undangnya seharusnya perempuan itu sangat bebas memilih metode apa yang diberikan, dan di sini bidan diberikan mandat juga oleh baik dari ICM, organisasi bidan dunia, sampai dengan di undang-undangnya bahwa bidan ini tidak hanya sebagai memberikan pelayanan kehamilan saja, tapi sepanjang siklus kesehatan reproduksinya. Nah, di sini poin pentingnya adalah bidan. Kenapa menjadi poin kuncinya? Karena dia adalah letaknya ada di komunitas. Tinggal bagaimana kita menjamin bahwa semua bidan harus bisa memberikan informasi yang tepat, yang berimbang, setara, dan berdasarkan bukti. Nah, kita juga harus sensitif gender juga. Bagaimana kita bisa melibatkan pasangan, dalam hal ini biasanya suami, sebagai mitra yang sejajar, bukan sebagai pengendali keputusan. Oh, oke. Jadi emang seharusnya sebagai mitra yang sejajar itu ya. Tapi sekarang tuh kalau dilihat kebanyakan yang ngambil keputusan siapa Mbak? Apakah sebenarnya kalau ibu-ibu misalnya yang datang tuh emang dia yang dia maunya mampil KB, atau dia maunya implan atau IUD, atau malah suaminya yang menentukan gitu? Kalau yang saya lihat selama ini ketika saya melayani pasien hamil sampai dengan KB gitu ya, fenomenanya menarik. Memang tertinggi itu adalah KB-nya menggunakan suntik yang jangka pendek. Yang per bulan ya? Yang per bulan, per 3 bulan. Nah, di situ saya melihat ibunya sendiri yang menggunakan. Artinya dia sudah sadar untuk menggunakan KB, tapi menggunakan KB-nya itu yang suntik, pil yang jangka pendek. Nah, ketika dia mulai memutuskan untuk menggunakan KB yang jangka panjang, disitulah biasanya suaminya perannya ikut masuk. Jadi kalau saya melihat dari kacamata saya, mereka nggak mau ribet atau belum punya kemampuan untuk melakukan negosiasi ingin menggunakan KB jangka panjang, ya makanya mereka memilihnya kebanyakan ya KB-nya suntik aja. Gitu. Jadi ya ini berkaitan lagi sama informasi yang diterima yang betul. Ibu-ibu atau masing-masing individu terima gitu kan, informasi terkait dengan KB ini. Nah kalau di masyarakat sendiri atau di ini, kalau Mbak Ayu lihat biasanya informasi tentang kontrasepsi ini tuh di mana lagi Mbak bisa didapatkan? Kalau untuk informasi tentang kontrasepsi sendiri sebenarnya kan sudah ada difasilitasi dengan BKB ya. Dengan adanya BKB di masyarakat, mereka biasanya pun juga sudah stay di komunitasnya, atau pada saat pelaksanaan posyandu itu pun juga bisa dilakukan penyuluhan gitu, dan setiap BKB itu kan juga ada sampai tingkat RW dan RT-nya gitu. Sebenarnya itu juga sudah bisa merupakan salah satu akses. Yang kedua, di puskesmas sendiri juga sudah banyak media atau sarana untuk edukasi sebenarnya. Tapi balik lagi memang harus dimasifkan, karena kan memang minat baca dari
masyarakat kita kan memang agak kurang ya, karena dengan menyediakan leaflet saja menurut saya itu tidak cukup sebenarnya. Jadi memang harus medianya itu dengan mungkin penyuluhan, edukasi secara langsung yang menarik, yang bisa diakses sama mereka kapanpun gitu sih. Iya. Karena juga tuh kayaknya kalau mendatangi ke rumah-rumah juga dirasa tidak mungkin. Jadi paling nggak mungkin bisa dikumpulkan untuk ada interaksi langsung. Betul, gitu ya. ada interaksi langsung. Jadi kayak nggak, oh ini ada selebaran nih tentang produk-produk Betul. kontrasepsi gitu, nggak gitu aja ya. Iya sih, karena tuh juga mungkin kalau di YKP kan kita juga punya teman-teman dampingan di daerah juga gitu kan. Kalau mereka berbagi tuh juga menyampaikan bahwasanya emang informasi terkait kontrasepsi itu tidak detail disampaikan. Jadi kayak mungkin kalau apa tadi yang hormonal, yang pil itu kalau dipakai jangka panjang mungkin punya efek atau resiko, atau mungkin yang IUD digunakan beberapa tahun akan ada apa itu nggak nyampe nih informasinya gitu. Ya itu juga mungkin yang mempengaruhi keputusan-keputusan lainnya ya. Iya. Nah tadi kan juga Mbak Yu sampaikan juga ini ya, apa namanya, ada peran bidan juga gitu. Nah ada nggak tantangan tersendiri biasanya kalau ngasih layanan gitu? Oke, ngasih layanannya tantangan tersendirinya itu adalah ketika kita menghadapi klien ya atau ibu di sini yang sebenarnya kita melihat dia seharusnya untuk bisa meningkatkan kualitas hidupnya dia ya, untuk menjalankan kehamilannya. Artinya kalau kita di Kemenkes kita bilang ada kriteria layak hamil, sebenarnya dia sudah tidak layak hamil gitu kan. Nah, tapi yang paling berat adalah ketika perempuan ini termakan dengan stigma dan mitos sehingga dia takut duluan untuk menggunakan kontrasepsi. Itu sih tantangan terberatnya sebenarnya. Walaupun sebenarnya ini kembali lagi ke bidannya lagi ya, bagaimana kita menyikapinya. Karena memang yang seperti yang diamanatkan oleh profesi kita sendiri, profesi bidan, bahwa seorang bidan itu sebenarnya harusnya memberikan ruang aman bagi perempuan, membuka dialog, tidak diskriminasi, nggak ngejudging bahwa, karena beberapa kali pun juga sempat ada ketika pasien bilang dia takut menggunakan kontrasepsi, yang disayangkan adalah dari provider yang mengatakan takutan mana melahiran. Sebenarnya tidak seperti itu. Malah dibandingin ya rasa sakitnya gitu. ini. Jadi jangan ketika perempuan itu menggunakan kontrasepsi harusnya dia harus dengan sadar informasi yang didapatkan detail, setara, tidak menakut-nakuti dan tidak terpengaruh oleh desakan dari sosial budaya dan pasangannya perempuan itu sendiri. Kadang-kadang kan Bu, istilahnya di kondisi tertentu, misalkan masyarakat tertentu menginginkan jenis kelamin tertentu sehingga dibilangnya, oh ya pakai ini aja biar gampang lagi hamilnya. Jadi kan seperti providernya yang memilihkan gitu. Tapi ketika perempuan sudah sadar, dia tahu bagaimana resikonya, dia tahu apa yang akan dia hadapi, itu sebenarnya akan lebih mudah bagi perempuan itu untuk membuat keputusan ya. Iya. Gitu. Kalau stigma dan mitos tadi tuh Mbak Yu, kira-kira contohnya apa sih? Kita kalau untuk kontrasepsi, misalkan kayak menggunakan kontrasepsi jangka panjang, menggunakan implan atau alat kontrasepsi dalam rahim, mereka tuh yang paling mereka takutkan adalah takut jalan-jalan alatnya, gitu bisa bergeser, bisa hilang pindah, dan sebagainya, gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau IUD ini kenapa mereka, saya bilang tadi perlu negosiasi khusus. Beberapa pasangan merasakan ketika pasangan yang menggunakan IUD ada rasa tidak nyaman karena terasa benang. Sebenarnya kalau sudah dikomunikasikan dan itu merupakan keputusan dari pasangan tersebut, itu sebenarnya bukan hal yang mengganggu, kecuali memang ada keluhan rasa sakit dan sebagainya, gitu kan. Tapi karena dari mitosnya tadi menggunakan alatnya dalam rahim, merasanya ketika melakukan hubungan seksual akan mengganggu dan mempengaruhi dari kondisi mental dan kenikmatan dari hubungan seksual itu sendiri. Gitu. Termasuk pada vasektomi. Jangankan masyarakat luas gitu kan, ketika kita diskusi dengan teman yang sesama sejawat gitu kan, kita pancing, kira-kira kalau suamimu pakai KB yang mantap, vasektomi gimana? Mereka ngomongnya, yang bener aja Kak, malah nggak kekontrol, kalau dia selingkuh nggak ketahuan dong. Gitu. Jadi itu hal-hal tersebut yang sebenarnya itu masih PR besar sih buat kita. Benar. Gitu. Memang harus ada kesepakatan yang jelas ya.
Jadi nggak menimbulkan ketakutan lainnya juga gitu Betul. kan. Dan ya itu aku terkait itu nih sih yang Hmm. vasektomi itu. Karena kemarin lagi heboh-heboh Ya. vasektomi, terus ada opini lain dari masyarakat yang ya kalau ini diperbanyak akan banyak nanti laki-laki yang tidak setia gitu. Ya. Padahal sebenarnya kalau kesepakatannya jelas dan dia berkomitmen ya nggak begitu gitu kan. Nah ya ngomongin stigma dan mitos tadi tuh emang ya masih PR juga ya, karena di mana-mana tuh setiap poin hidup tuh ada aja yang menstigma kan. Belum lagi kalau misalnya ibu-ibu yang misalnya baru menikah atau habis lahiran gendut, terus tiba-tiba kayak oh ini pasti karena KB nih, pil nih gitu, Iya. karena suntik nih gitu. Jadi kan buat orang tuh jadi berkecil hati gitu kan gara-gara itu. Nah ya ini juga sih ya Mbak Ayu ya, kalau dilihat tuh persentasenya di Indonesia tuh kayaknya yang lebih, bukan kayaknya juga sih, kayak udah ada penelitian juga bahwasanya pengguna terbanyak dari kontrasepsi itu adalah perempuan, dan hampir 90% lebih itu adalah perempuan, dan laki-laki itu enggak gitu. Setahu saya hanya 3% ya. 3% malah laki-laki itu ya memang sedikit banget gitu kan. Padahal kan sebenarnya bisa ya dengan kalau laki-laki pilihannya ada tadi ya metode yang alamiah, kalender, kondom, sama vasektomi sih. Ya, vasektomi itu. Dan itu pun edukasinya belum masif juga ya di masyarakat. Belum masif karena kan balik lagi metode penyuluhan itu biasanya dilakukannya justru di pengajiannya ibu-ibu, posyandu yang nganter ibu-ibu. Benar. Kalau pertemuan orang tua murid yang datangnya juga ibu-ibu gitu. Jadi memang ini memang benar-benar keterbatasan informasi. Sebenarnya kita kasihan juga sebenarnya sama bapak-bapak yang mungkin dia sebenarnya pengen aware sama istrinya, pengen membagi peran, tapi ruangnya aksesnya ruangnya tuh nggak ada karena tadi ya, karena kan tuntutannya di masyarakat adalah suami bekerja untuk masalah rumah. Istrinya yang menghandle, karena izin di tempat perusahaan pun juga kayaknya lebih gampang perempuan untuk urusan anak dibandingkan laki-laki yang bilang saya pengen nganter anak posyandu, itu kayak susah. Iya betul. Emang budaya juga sih ya Mbak ya. Ya itu benar banget sih. Jadi kayak pasti selalunya informasi-informasi yang dinilai sebagai tanggung jawabnya perempuan itu hanya ada di ruang-ruang yang mostly emang isinya perempuan ya. Iya, betul. Jadi kayak pun kalau para istri atau mungkin perempuan-perempuan yang ingin mengedukasi pasangannya atau laki-laki di sekitarnya juga tidak segampang itu juga kan. Betul. Nah iya nih sobat puan nih harus komprehensif. Betul. Jadi kalau nyari informasi harus dilibatkan juga pasangannya dan mungkin ya laki-laki di sekitarnya ya, biar tahu informasi ini gitu. Nah tadi kita kan kalau kita ngebahas untuk individu-individu yang sudah di usia subur tuh kalau bisa menggunakan kontrasepsi dan lain-lain gitu lah ya. Iya, alat kontrasepsi lah. Cuma apa yang terjadi kalau misalnya tidak menggunakan kontrasepsi atau tidak ada pilihan untuk menggunakan yang terjadi adalah ketika seseorang itu sudah aktif seksual, maka keniscayaan yang terjadi adalah dia akan hamil. Iya. Itu pasti ya. Pasti hamil kemungkinan besar gitu kan. Nah, masalahnya kehamilan itu kan ada yang artinya gini, pada saat hamil itu kan terjadi perubahan tubuh yang sangat besar. Baik hormonal maupun fisik, psikis dan sebagainya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya perempuan yang hamil tidak direncanakan. Karena kalau hamilnya direncanakan aja kita sudah tanda kutip udah berantem sama hormon kita sendiri di awal-awal kehamilan kan, mual, pusing, sensitif dan sebagainya. Nah, ketika terjadi kehamilan yang tidak diinginkan dan tidak direncanakan, maka resiko kedepannya pun juga akan lebih banyak dari psikisnya. Terus yang kedua, ketika tadi yang kita balik lagi tentang kriteria layak hamil, ketika kehamilan itu tidak direncanakan, tidak diputuskan dan dipersiapkan dengan baik, maka 4T nih di Indonesia nih, kematian ibu masih dipengaruhi oleh 4T. Terlalu muda, terlalu tua usianya, terlalu sering punya anak, terlalu dekat jarak anaknya. Nah,
4T ini adalah penyebab kematian tertinggi, faktor resiko yang bisa menyebabkan kematian ibu karena menjadi penyebab perdarahan, preeklamsia, bayi berat lahir rendah, persalinan prematur. Jadi memang bukan hanya ketika nggak siap hamil terus jadi hamil jadi galau doang akibatnya, enggak, tapi efeknya sangat jangka panjang sampai dengan bisa mengancam resikonya bisa kematian ibu dan bayi. Sebenarnya itu sih. Jauh ya, Jauh, jauh banget. gitu. Dan itu lagi-lagi nanti akan merugikan individunya sendiri ya. Betul. Dengan kesiapannya ya. Mungkin kalau misalnya nanti pada akhirnya hamil dengan tidak direncanakan, anak yang lahir juga punya resiko juga gitu kan. Iya, Jadi betul. selagi ada akses, Betul. Sobat Puan. Karena memang sebenarnya kehamilan itu sebenarnya tidak cukup sampai direncanakan aja, Mbak, tapi dipersiapkan. Oh iya, betul. Gitu ya. Betul. Karena seringkali kita oh ya siap hamil, siap, tapi ternyata misalnya kita merencanakan hamil, ya kita Oh iya, merencanakan pengen hamil nih pengen gitu. hamil Heeh. gitu, tapi ternyata tidak dipersiapkan. Misalkan ketika kita kan di puskesmas itu ada namanya policatin ya, Iya. pemeriksaan untuk calon pengantin. Kita bisa melihat di situ, kita periksa dia dari penyakit tidak menularnya, ada nggak resikonya tensi tinggi, gula dan sebagainya, faktor gizinya, obesitas kah atau malah kurang energi kronik. Penyakit menular ada nggak di yang triple eliminasi, kan hepatitis, HIV, sifilis itu ada nggak. Nah ketika dia merencanakan kehamilan, tubuhnya sudah clear dari segala macam penyakit yang bisa membahayakan menjadi timbulnya komplikasi pada saat persalinan bahkan sampai masa nifas nanti gitu sih. Jadi memang harus dipersiapkan dari awal dan harus dideteksi ya. Iya, sejak awal deteksi. Tapi memang kan masalahnya memang untuk kriteria untuk memenuhi screening layak hamilnya itu tadi ya, pemeriksaan penyakit tidak menular dan sebagainya. Mungkin kalau tensi, tekanan darah, tinggi badan, pemeriksaan gizi tuh bisa lah di cover pakai BPJS kan. Tapi kadang-kadang orang yang datang khusus untuk itu kan kadang tidak di cover. Kalau untuk kayak periksa darah dong, saya pengen hamil, saya baru merencanakan hamil, saya pengen tes HIV, hepatitis dan sebagainya, itu kan tidak di cover. Otomatis dia harus bayar pribadi. Kalau sudah hamil baru bisa di cover pakai BPJS gitu. Ya itu juga jadi penyebab orang-orang jadi berpikir kembali nggak sih untuk jadi untuk kalau tes. jadi untuk pembiayaan itu memang tergantung dari programnya. Program Jatin ya berarti untuk yang mau menikah, hamil ya hanya hamil, tapi untuk yang di masa antara nih dia tidak menikah tapi pengen hamil, dia tidak komprehensif juga untuk memeriksa dirinya sendiri. Gitu. Jadi aku baru ngeh juga nih. Harus benar-benar harus diperhatikan Sobat Puan. Jadi dan mungkin kalau misalnya kita penasaran dan ingin mencoba mengetahui kondisi tubuh juga bisa langsung ke puskesmas saja sebenarnya ya. Bisa, apalagi kan sekarang juga sudah ada fasilitas yang cek kesehatan gratis, pemeriksaan kesehatan gratis kan berdasarkan kita pada saat ulang tahun dan sebagainya itu kan juga sebagai dijadiin kesempatan ya. Tapi memang untuk pemeriksaan laboratorium dan sebagainya tergantung lagi situasi kondisinya membutuhkan itu atau tidak. Iya, gitu. Ingat tuh Sobat Puan yang ulang tahun. Jangan lupa. Jadiin kesempatan iya. Nah, balik lagi ke pembahasan kontrasepsi tadi Mbak Ayu. Kan kalau misalnya kita lihat juga tuh ada case-case yang beberapa kasus yang terjadi pemaksaan kontrasepsi. Nah, sebenarnya itu boleh atau enggak gitu. Maksudnya apalagi tuh ada beberapa case juga yang kalau kita cerita sama teman-teman dari yang ada di isu disabilitas, itu di panti sosial tuh terjadi juga tuh pemaksaan kontrasepsi untuk teman-teman disabilitas intelektual gitu. Nah, gimana sebenarnya kalau terkait pemaksaan kontrasepsi ini? Oke, mengenai pemaksaan kontrasepsi itu sendiri ya, spesifiknya kan di yang teman-teman penyandang disabilitas intelektual. Ini kan memang menjadi suatu tantangan lagi penyelenggaraan kontrasepsi ini di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 ya. Ya, PMK nomor 2. PMK nomor 2 Tahun 2025 itu. Memang kita harus lebih jeli lagi untuk melihat ini Mbak, definisi ketidakcakapan itu seperti apa. Karena kalau yang saya baca dari jurnal-jurnal luar negeri bahwa untuk disabilitas intelektual ringan itu sebenarnya masih bisa loh dia diberdayakan untuk mengambil keputusan gitu. Tapi memang mungkin saya ini bukan ahlinya untuk mendiagnosis mana yang ringan, mana yang sedang, mana yang berat. Tapi ketika kita kan bicara berdasarkan bukti ya, evidence-nya,
sebenarnya kalau untuk yang ringan bahkan sampai sedang saya lupa, tapi yang kalau ringan tuh sebenarnya dia bisa loh untuk dilibatkan secara sadar untuk mengakses dan membuat pilihan kontrasepsi pada dirinya gitu. Dan memang ini memang PR-nya akan lebih besar. Artinya ketika kita melihat ada seseorang yang disabilitas intelektual, harusnya tidak ujuk-ujuk pada saat dia sudah masuk ke usia subur baru kita bingung gimana caranya. Harusnya ini dipersiapkan sejak dia dari masa anak-anak. Ketika dia mau beranjak ke arah remaja, di situ kan sudah ada perubahan tuh. Perubahan tubuhnya, dari perubahan tubuhnya, bagaimana dia mulai menstruasi, mimpi basah, harusnya dari situ sudah dipersiapkan. Gitu. Termasuk bagaimana mencegah anak-anak kita, saudara-saudara kita yang disabilitas intelektual ini menjadi korban dari predator seksual. Karena kan mereka yang paling rentan. Teman-teman kita yang disabilitas intelektual itu tidak punya kewaspadaan. Jadi kan mereka mudah sekali didekati oleh predator gitu kan. Terkait dengan undang-undang ini sebenarnya kita tidak bisa langsung ambil jalan pintas bisa memaksakan semuanya dianggap tidak cakep. Jadi boleh ditentukan oleh orang lain. Termasuk itu keluarganya. Seharusnya tidak. Jadi sebaiknya sih memang untuk isu ini harus dibahas oleh ahlinya dan dipersiapkan lagi dari awal, dari saat dia remaja, jangan pas udah ada case-nya baru semuanya artinya baru ribut gitu sih sebenarnya. Memang ini hal yang sensitif yang sebenarnya butuh perhatian bersama. Kalau memang kita komitmen untuk melindungi hak kesehatan seksual dan reproduktif. Karena kan negara kita kan sudah ada tuh undang-undang nomor 17. Harusnya kan komitmennya sudah lebih besar lagi. Jadi emang lagi-lagi balik informasinya ya, edukasinya itu harus dari awal. Jadi ya itu untuk semuanya gitu ya. Terutama teman-teman yang dengan akses informasi sih itu benar-benar. Nah, memang itu juga jadi hal yang apalagi kalau ngebahas orang-orang yang merasa kayak mereka lebih tahu sama kondisi seseorang, orang-orang yang di sekitarnya yang kayak gitu, makanya mereka merasa bisa mengambil keputusan untuk itu gitu, padahal kan belum tentu juga gitu. Harusnya tidak. Yang paling mengerti tubuh kita adalah kita, ya kan? Dan diamanatkan loh sebenarnya di PMK nomor 2 2025 bahwa kontrasepsi itu seharusnya diberikan kepada perempuan secara sadar dan diberikan berbagai pilihan. Di perempuan tersebut memutuskan berdasarkan kebutuhan dan kondisi kesehatannya. Gitu. Bukan karena saya Bu Bidannya pengen ngabisin stok implan, udah Bu, Ibu implan aja deh ya. Biar masuk stok baru misalkan seperti itu. Mudah-mudahan sudah tidak ada yang seperti itu ya. Gitu. Artinya harusnya seperti hal-hal seperti itu sudah dijamin oleh PMK, oleh undang-undang, harusnya sih sudah terlaksana sampai di ujungnya semua provider kita ya, baik entah dokter, bidan yang bisa memberikan pelayanan tersebut langsung ke masyarakat langsung ke masyarakatnya gitu. Nah, ini pertanyaan sebelum terakhir sih nih, Mbak Ayu. Apa kaitannya kontrasepsi dengan kualitas hidup perempuan? Balik lagi tentang kualitas hidup perempuan ya. Kalau dibilang tadi yang saya jelaskan nih, ketika kehamilannya tidak direncanakan, maka perempuan itu beresiko akan terjadi kematian baik pada dirinya maupun pada anak yang dikandungnya. Tapi di luar dari dimensi itu adalah saya melihatnya perempuan yang sudah aktif seksual atau yang sudah menikah, sebenarnya kontrasepsi ini diperlukan untuk dimensi sosialnya dia. Masih boleh kok orang yang sudah menikah, perempuan yang sudah menikah untuk melanjutkan mimpinya. Saya cukup 2 anak saya sudah umur 5 tahun, saya pengen kuliah lagi, ngejar karir lagi, itu sebenarnya masih boleh banget, masih bisa banget, karena kualitas hidupnya kan juga tetap harus berlanjut kan. Nah terus juga kualitas hidup yang baik dengan tingginya pendidikan dari perempuan yang masih punya mimpi, jenjang karir yang dia ingin kejar, itu juga bisa memutus rantai kemiskinan sebenarnya. Kan bisa dibayangkan ya kalau ini seorang Ayu Anggaritno sibuk untuk fokus pada melahirkan tanpa saya merencanakan dan sebagainya,
mungkin ya sampai beberapa keturunan saya berikutnya pun juga akan begitu terus. Pendidikannya tidak bisa setinggi atau sampai dengan batas ya udahlah cukupnya cuma sampai segini aja gitu ya. Jadi sangat dimensinya sangat luas. Makanya kalau dalam kacamata saya sendiri bahwa kontrasepsi ini tuh bukan kita hanya sebagai sarana medik, tapi ini juga sebagai alat pembebas sosial bagi masyarakat gitu kan, yang masih pengen meningkatkan kualitas hidupnya dia. Ya salah satunya kita harus merencanakan hidup kita, termasuk kapan kita mau jadi ibu, berapa banyak kita mau jadi berapa anak yang mau dilahirkan, anak yang mau dilahirkan, suaminya pun juga itu harusnya menjadi concern berdua yang setara gitu kan. Jadi memang kadang-kadang yang memberatkan itu adalah karena banyaknya alat kontrasepsi yang bisa digunakan oleh perempuan, maka stigmanya adalah itu urusan perempuan aja mengatur jarak kehamilan, kapan melahirkannya. Harusnya itu adalah salah satu bentuk diskriminasi gender juga sebenarnya. Gitu. Betul. Makasih Mbak Ayu. Mungkin ini yang terakhir banget nih, pesan untuk Sobat Puan nih terkait dengan HKSR atau mungkin dengan kontrasepsi juga boleh deh. Pokoknya pesan untuk Sobat Puan. Jadi momentum untuk Hari Kontrasepsi Dunia ini memang benar-benar ini adalah momentum bagi kita untuk menyadarkan lagi bahwa tadi kontrasepsi itu bukan hanya sebagai alat medis, tapi dia juga sebagai pembatas sosial kita. Dan kita sebagai provider ini juga bagaimana caranya kita bisa mengimplementasikan pelayanan yang inklusif bagi perempuan, yang bisa memberikan informasi yang adil kepada perempuan, memberikan akses luas-luasnya bagi masyarakat, dan juga melibatkan pasangan secara sejajar, setara ya. Gitu. Itu aja sih kan. Jangan lupa Sobat Puan. Jadi libatkan pasangan atau orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan sekitar ya, yang ada ikatan mungkin ya, itu untuk mengambil keputusan, untuk berdiskusi, terutama terkait dengan kontrasepsi. Jangan lupa cari informasi yang valid, terus boleh bertanya langsung kepada tenaga medis, profesional, atau bahkan bisa langsung datang ke puskesmas atau rumah sakit gitu. Kalau sudah dapat informasi, jangan lupa disebarkan, dikasih tahu tidak hanya kepada rekan-rekan perempuan saja, komunitas perempuan, tapi juga ke laki-laki juga. Betul. Gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Sama-sama. Diskusi yang panjang ini juga sebenarnya masih banyak lagi ya kalau kita bahas kontrasepsi atau bahas HKSR. Nanti mungkin kita bisa berdiskusi kembali dan kita akan bisa mengundang Mbak Ayu juga untuk diskusi-diskusi. Nah, Sobat Puan yang punya pertanyaan spesifik mungkin tentang HKSR, tentang kontrasepsi bisa di kolom komen atau bisa DM YKP juga ke Instagram. Dan sekali lagi terima kasih Mbak Ayu. Sama-sama Mbak. Terima kasih untuk sesi kali ini. Terima kasih Sobat Puan yang sudah mendengarkan. Semoga kita semua sehat selalu dan selalu punya ruang untuk menyuarakan pilihan-pilihan kita. Terima kasih. Terima kasih. Bersama Sobat Puan, terus terjun tentang kesamaan. Ada lagi menjadi penghias, tegak tak lagi di